Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini mari kita bahas timnas Indonesia yang memang di akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan yang sangat menarik terkait timnas Indonesia. Terlebih setelah timnas Indonesia pupus harapan masuk ke dalam Piala Dunia 2026, yaitu terkait pembahasan pemecatan Sintayong dan diganti oleh Coach PK. Dan ini kembali lagi mencuat setelah kita gagal. Ada yang mengatakan Coach Sintayong ini diberi pilihan, saya yang out atau Coach Sintayong yang out. Nah, itu berhembus kencang pemberitaannya di akhir-akhir ini. Dan yang mengatakan itu adalah pemain, salah satu pemain timnas Indonesia. Dan siapakah itu? Banyak sekali orang yang menebak-nebak itu adalah Max Hilgers. Tetapi di sini ada dua kemungkinan. Bisa saja itu Max Hilgers atau juga bisa saja itu adalah Elkan Bagot. Nah, kedua pemain ini dinilai mengucapkan statement tersebut kepada manajemen PSSI dan akhirnya terjadilah pemecatan Sintayong. Tetapi tidak itu saja yang menyebabkan Sintayong ini dipecat. Dan pemberitaan tersebut, pertama, Sintayong ini tidak bisa akrab dengan pemain, itu isunya. Yang kedua, Sintayong ini terlalu keras kepala, tidak bisa dikasih ide pada saat meracik strategi. Nah, itulah sejumlah isu yang ditujukan kepada Coach Sintayong. Tetapi di sini kalau kita melihat kedekatan Coach Sintayong kepada pemain, itu tidak mungkin Coach Sintayong ini mempunyai hubungan yang tidak harmonis kepada salah satu kepada pemain. Mungkin itu cuma satu pemain saja. Apakah benar itu Max Hilgers? Atau apakah benar PSSI ini menyimpan kepentingan lain terkait pemecatan Sintayong ini? Apakah ada tujuan lain dari PSSI setelah pemecatan Sintayong? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar. Ada juga yang mengatakan culture-nya tidak sesuai dengan pemain yang ada sekarang. Culture Korsel dan culture Belanda itu secara budaya sepak bola katanya sangat berbeda jauh. Dan itu juga menjadi salah satu isu pemecatan dari Sintayong. Idealisme Sintayong ini memang sangat kuat. Personal branding dari Sintayong ini sangatlah kuat, yang tidak bisa dimanipulasi, diganggu gugat oleh pihak lain. Dia memiliki personal branding yang kuat. Dan justru itulah yang menjadi kekuatan Coach Sintayong dalam misi-misinya memajukan timnas Indonesia dibanding kepelatihan sekarang yang dinilai, yang digaungkan menjadi manajemen kepelatihan terbaik. Kalau kita melihat kenyataannya, lebih baik mana Coach PK dan Coach STY, itu kita gamblang mengatakan yaitu eranya Coach STY, dan itu sudah terbukti nyata. Daripada omongan saja, klaim secara pribadi menilai itu adalah kepelatihan terbaik. Nah, pihak yang andil dalam pergantian pelatihan tersebut
juga dinilai mempunyai kepentingan lain. Dan kepentingan lain itu belum terkuak sampai sekarang. Dan itu juga masih menjadi pertanyaan dari sekarang. Banyak statement-statement liar terkait menjawab terkait statement tersebut. Dan kita perlu mendengarkan klarifikasi atau pernyataan dari Exco, dari pihak PSSI atau dari Pak Ketum Erick Thohir untuk membersihkan berita-berita yang negatif yang tersebar luas di media sosial. Kita sekarang masih dalam situasi berstatement liar terkait itu. Hasil dari kekecewaan kita yang gagal dalam Piala Dunia 2026. Dan pemilihan coach PK ini juga dikatakan tidak ditargetkan masuk dalam Piala Dunia 2026, melainkan ikut Olimpiade tahun 2028 dan Piala Dunia 2030. Dan pertanyaannya, kalau tujuannya 2028-2030, kenapa digantinya kok 2024 di era sekarang? Dan itu juga menjadi pertanyaan besar. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Dan di sini tagar Clifford Out itu membanjiri media sosial. Dinilai Clifford ini tidak layak, attitude-nya juga kurang. Ketika kita kalah, klarifikasi dari coach PK ini tidak ada sekali dia menyebut kata maaf dan tidak sekali mengunjungi atau mendekati penonton pada saat kita kalah di lapangan. Itulah perbedaan Coach Sintayong dan Coach PK. Coach STEY ini lebih baik 1000% daripada Coach PK. Dan ada yang mengharapkan Coach STY ini balik. Akankah Coach STY ini balik? Kemungkinannya itu cuma beberapa persen saja. Sedikit saja kemungkinan Coach STY ini balik. Mungkin kalau Coach STY balik, mungkin tidak di eranya Coach Erick Thohir. Kalau di era Coach Erick Thohir STY kembali, betapa malunya Pak Erick Thohir ini. Dia yang memecat, dia yang memanggil kembali. Kalau Coach STY kembali lagi, pasti manajemen kepelatihan ini juga akan dirombak dan kembali ke nol lagi. Jadi usaha-usaha selama ini akan sia-sia. Kita simak saja perkembangan yang menarik ini. Tetap tonton channel ini dan berikan statement kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola. Sayu.